Halo semuanya, di sini saya Elicia Srijunika sebagai narasumber dalam acara seminar bahasa Inggris dengan tema Reading, Writing, Speaking, and Listening. Baik teman-teman, langsung saja ya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bagaimana sih mengajar bahasa Inggris di SD. Nah, seperti reading, writing, speaking, and listening. Nah, langsung saja ya teman-teman, saya akan memberitahukan bagaimana sih teknik mengajar reading untuk anak SD atau untuk anak-anak. Nah, anak-anak ini kan masih dalam masa bermain ya, jadi terfokuskan untuk pembelajaran yang baku seperti itu mungkin mereka sangat-sangat sulit ya. Nah, jadi kita sebagai seorang guru atau pengajar, kita harus kreatif untuk memikirkan bagaimana sih caranya supaya anak-anak ini bisa belajar dengan caranya mereka, senyamannya mereka, sehingga ketika mereka belajar itu, mereka bisa mendapat pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang luar biasa. Jadi mereka senang belajar. Nah, yang pertama di era modern sekarang ini, ya kita pastinya menggunakan teknologi yang ada. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi pendukung seperti misalnya video animasi atau podcast. Oke, nah misalnya ketika kita mengajarkan reading, nah kita menggunakan video animasi. Nah, di situ mereka ini kan menonton ya, seperti tokoh-tokoh kartun yang mereka suka. Jadi di dalam video itu ada terdapat misalnya naskah atau lirik. Jadi catatan seperti alur ceritanya. Nah, dari situ mereka sambil mereka menonton, mereka juga sambil bisa membaca. Nah, dari situ pastinya mereka sangat seru ya, menyenangkan bagi mereka. Nah, yang kedua ini adalah yaitu bermain peran atau role play. Nah, di sini anak-anak dapat memerankan tokoh dalam cerita. Jadi, misalnya ada sebuah cerita dalam sebuah buku, mereka mungkin sudah membaca ya, mereka sudah memahami cerita tersebut, tapi mereka mempraktekkan secara langsung dengan menjadi tokohnya. Nah, dari situ mereka bisa memahami cerita tersebut tanpa harus membaca buku secara dari awal sampai akhir, tapi mereka memerankan secara langsung sehingga mereka tahu isi dari cerita tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana sih teknik mengajar writing atau menulis. Nah, bagi anak-anak SD mungkin sedikit sulit untuk mengajak mereka untuk menulis, tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa mengajarkan mereka dengan metode-metode yang sesuai dengan usianya mereka. Jadi seperti yang kita tahu, anak-anak ini sangat suka bermain. Jadi pikirannya mungkin dunia mereka hanya bermain. Jadi kita menyesuaikan dengan itu. Jadi belajar dengan menyesuaikan mereka atau senyamannya mereka. Jadi kita bisa menggunakan games. Nah, jadi games ini bisa menggunakan aplikasi atau secara langsung. Banyak sekali aplikasi yang menyediakan fitur untuk mereka bisa sambil belajar gitu ya. Tapi di sini saya akan memberikan 3 contohnya. Dan itu ada banyak ya yang lainnya. Ini ada 3, yaitu yang pertama games Letter School. Nah, di sini mereka disuruh untuk menulis alfabet. Nah, di sini ada panduan-panduannya dalam games tersebut. Nah, selanjutnya Scribble Notes. Jadi di sini mereka disuruh untuk mendeskripsikan. Nah, di sini mungkin agak lebih tinggi lagi ya kelas anak-anaknya. Jadi sudah disuruh untuk mendeskripsikan. Jadi ini mungkin untuk anak-anak kelas 4, 5, atau 6 gitu kalau untuk anak SD ya. Nah, jadi mereka disuruh untuk mendeskripsikan suatu objek atau benda, misalnya kucing. Nah, di sini mereka mendeskripsikan nih kucing itu seperti apa. Misalnya kucing itu dia memiliki bulu dan misalnya bulunya warna putih dan kakinya ada 4. Nah, jadi anak-anak senang. Nah, selanjutnya aplikasi games yang ketiga yaitu Super Y ABC Adventures. Nah, di sini sebelum mereka disuruh untuk menulis, jadi akan ditunjukkan dulu bagaimana sih menulis, misalnya menulis A yang benar itu seperti apa, atau menulis 3 yang benar itu seperti apa. Nah, jadi nanti setelah diberikan contoh, mereka akan disuruh untuk mempraktekkan sendiri begitu. Nah, dan banyak sekali games yang bisa kita gunakan untuk supaya mendorong anak-anak itu untuk rajin menulis, yaitu dengan cara survey in class. Jadi mereka melakukan survei di kelas, baik dengan teman-teman mereka. Misalnya, mereka survei tentang makanan kesukaan. Jadi, dalam satu kelas itu misalnya ada jumlahnya 20 orang, ditanya tuh, makanan kesukaannya apa aja, nanti ditulis. Lalu mereka bisa juga mempresentasikannya di depan. Jadi, mereka juga mendapat ilmu untuk saling mengenal satu sama lain, selain dari berinteraksi dan bisa sekaligus untuk menulis itu tadi.
Oke, next, teknik mengajar speaking. Oke, bagaimana sih mengajar speaking untuk anak SD? Oke, langsung saja yang pertama adalah role play. Oke, bermain peran lagi ya. Nah, di sini tentunya ketika mereka memerankan suatu tokoh atau bermain peran, mereka pasti berinteraksi gitu. Jadi kita mempermudah mereka dengan memberikan sebuah dialog. Jadi mereka bisa sambil membaca begitu ya. Kecuali jika mereka sudah sangat memahami naskah atau dialog tersebut, mungkin mereka bisa menghafal begitu ya. Tapi untuk melatih mereka speaking, kita bisa menggunakan dialog terlebih dahulu atau naskah dialog. Jadi itu memudahkan mereka untuk mengucapkan, sekaligus mereka praktik gitu, praktik tokohnya. Oke, yang selanjutnya adalah storytelling atau menceritakan kembali. Nah, ini sama juga kita menggunakan sebuah cerita pendek, sesuaikan dengan usia mereka ya. Teman, ini untuk anak-anak SD cerita yang pendek dalam bahasa Inggris, yaitu ketika mereka sudah memahami dari cerita, mereka translate begitu ya. Atau kita juga bisa membantu dalam mereka mentranslate ceritanya. Lalu mereka kita suruh untuk menceritakan kembali dengan bahasanya mereka, itu terutama dalam bahasa Inggris ya. Tapi berikan juga waktu untuk mereka memahami cerita tersebut ataupun mereka mengubahnya ke dalam bahasa Inggris lagi. Oke, selanjutnya adalah continuous story. Jadi mereka menyambung-nyambungkan cerita. Jadi misalnya kita bercerita tentang si kancil yang cerdik. Nah, begitu. Jadi nanti bersambung-sambung. Jadi nanti mereka menyambungkan. Jadi ada interaksi begitu. Jadi saya menceritakan awal, lalu mereka bisa menyambungkan lagi begitu. Jadi ada imbal balik, ada interaksi. Jadi mereka bisa speaking meskipun tidak selalu dalam berbahasa Inggris ya. Oke, yang selanjutnya adalah diskusi. Oke, ini berinteraksi dengan siswa, itu sama juga. Jadi kita bertanya, kita juga memberikan kesempatan untuk siswa. Begitu. Oke, yang terakhir yaitu teknik mengajar listening atau mendengarkan. Nah, jadi di sini kita sebagai pengajar atau guru, kita melatih anak-anak untuk fokus. Jadi mereka mendengarkan suatu sumber suara atau sebuah media berupa lagu atau video. Jadi kita misalnya nih, kita memutarkan sebuah lagu, kita putar dulu sepenggal lalu kita pause dan suruh mereka menulis apa yang mereka dengar dari lagu tersebut, dan tentunya itu lagu bahasa Inggris ya. Dan kita juga bisa mempermudah mereka dengan kita mengucapkannya juga. Jadi mereka mendengar lalu mereka menuliskannya gitu. Seperti itu. Lalu kita juga bisa menggunakan games. Oke. Dan ini gamesnya Guess the Sound. Oke, jadi ini seperti mereka menebak ya. Jadi kita membunyikan berbagai macam jenis suara dalam rekaman, bisa juga benda yang di sekitar dan minta siswa untuk menebaknya. Jadi misalnya dalam sebuah rekaman HP, misalnya kita membunyikan bunyi drum. Oke, jadi di situ mereka bisa menebak gitu. Nah, kita juga bisa menggunakan benda yang ada di sekitar kita atau yang ada di dalam kelas. Nah, jadi ini kita bisa menyuruh anak-anak atau siswa untuk menutup matanya terlebih dahulu. Jadi ini games ya. Nah, lalu mereka menebak apa yang kita bunyikan gitu. Jadi meskipun mereka tutup mata, mereka menebak. Jadi mereka mendengar gitu. Oh, ini bunyi apa ya? Misalnya kita bunyikan suatu alat musik. Misalnya kita bunyikan gitar misalnya. Jadi mereka menebak gitu. Oh, ternyata bunyi gitar itu seperti ini. Jadi itu melatih fokus mereka, juga membuat pengalaman tersendiri bagi mereka untuk belajar. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk memberikan apresiasi kepada setiap anak didik yang kita ajar, seperti memberikan suatu motivasi atau pujian ketika mereka sudah menyelesaikan challenge atau sudah mengerjakan tugas mereka. Jadi di situ supaya mereka termotivasi untuk lebih baik lagi ketika mereka mengerjakan tugas. Terima kasih, sekian. Kiranya bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.